Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Semoga tetap Semangat diberikan pagi. kesehatan, kepintaran, kecerdasan, waktu luang, kebarokahan, dan segala hal yang segera diinginkan. Dan semoga cita-citanya semuanya segera dikabulkan. Amin. Dan yang paling penting, yang tesis segera lulus, yang disertasi segera lulus, yang Amin. skripsi juga Amin. segera lulus. Yang belum Amin. lanjut studi, bisa segera lanjut studi. Amin. Amin. Ya, sebelum kita mulai lebih lanjut lagi, kita awali dulu dengan berdoa. Berdoa, dipersilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini kita akan berdiskusi tentang expertise reversal effect ya, Mbak Marfuah ya. Iya. Dan itu materinya statistika. Statistika tapi kok nggak ada hitung-hitungannya gitu di contoh yang diberikan. Nah, untuk itu ada beberapa pertanyaan yang ada di kepala saya. Mungkin karena bacanya belum detail. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut. Untuk yang belum tahu nih, expertise reversal effect itu adalah efek di mana ketika kita mempunyai pengetahuan yang cukup, kok kita diajarin lagi hal yang simple, maka itu justru malah memberatkan kita. Kalau dalam gambaran umum, gini, misalkan kita punya karyawan, teman-teman. Nah, kalau karyawannya itu masih novice, masih pemula, kita ajarin langkah per langkahnya, cara mengerjakan sesuatunya. Tapi, kalau kita punya karyawan yang dia itu bukan novice lagi, sudah expert, itu jangan dikasih contoh langkah per langkahnya, karena itu akan bikin dia jengkel, kayak, iya, iya, aku paham kok, iya, udah. Nah, kalau kalian punya karyawan yang level prior knowledge-nya tinggi, kemampuannya cukup tinggi, itu langsung diberikan masalah saja. Ternyata itu jauh lebih efektif daripada karyawan tersebut diberikan contoh yang menurut kita mungkin akan membantu mereka. Nah, secara lebih lanjut nanti akan dijelaskan oleh Mbak Marfuah Nur Cahyanti. Ya, sebelum itu kita mulai ke Mbak Marfuah, disiapkan dulu yuk second brain-nya, yaitu alat tulis dan juga buku tulisnya. Alat tulis, pulpen dan buku tulisnya untuk mencatatnya. Oke, di sini apakah Mbak Marfuah Nur Cahyanti sudah siap? Insya Allah. Oke, langsung saja kita pasrahkan studio Zoom ini kepada Mbak Marfuah Nur Cahyanti. Silakan Mbak Marfuah Nur Cahyanti. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, eh, Bapak, Ibu, teman-teman semuanya. Terima kasih telah menyempatkan waktunya di minggu yang cerah ini dan pastinya waktu untuk keluarga dengan kegiatan yang seperti biasa kita lakukan dapat berjalan dengan lancar. Saya izin share screen ya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Uh, kita langsung mulai saja. Hari ini
Hari ini saya akan mencoba membahas tentang artikel dengan judul Self-Explanation in the Domain of Statistics in Expertise Reversal Effect. Artikel ini terpublish di jurnal Higher Education Research, miliknya Prof. Jimmy Lapping dan kawan-kawannya. Langsung saja kita masuk ke bagian pertama, yaitu bagian abstrak. Nah, di sini penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh dari 4 metode pembelajaran, yaitu pada cognitive load, proportional knowledge, dan conceptual understanding statistik untuk siswa dengan pengetahuan awal rendah dan siswa dengan pengetahuan awal tinggi. Nah, metode dari penelitian ini ada 4, yaitu kondisi membaca saja atau reading only. Yang kedua, answering open-ended question, menjawab pertanyaan dari pertanyaan open-ended. Dan yang ketiga, answering open-ended question and formulating argument. Jadi ada pertanyaan open-ended yang digabungkan dengan memberikan argumen. Dan yang keempat, studying worked out example dari jenis argumen yang harus dirumuskan sendiri oleh siswa kelompok ketiga. Hasilnya itu menunjukkan siswa yang memiliki pengetahuan awal yang tinggi mengembangkan lebih banyak pengetahuan proporsional tentang statistika dibandingkan siswa dengan pengetahuan awal yang rendah. Berkenaan dengan pemahaman konseptual, hasilnya menunjukkan adanya expertise reversal effect, di mana siswa dengan pengetahuan awal yang rendah belajar paling banyak dari mempelajari contoh atau work example tadi. Sedangkan siswa dengan pengetahuan awal yang tinggi mendapat manfaat paling banyak dengan merumuskan argumen. Kemudian untuk introduction-nya, domain yang digunakan pada penelitian ini adalah statistika. Statistika itu dikenal dengan sifatnya yang abstrak dan kumulatif. Namun, meskipun begitu, siswa biasanya mengembangkan pengetahuan tentang prinsip-prinsip dan definisi statistik. Yang dimaksud di sini proportional knowledge, menurut Broer 2002. Mereka seringkali kurang memiliki kemampuan untuk menyusun pengetahuan struktur statistik mereka, yaitu conceptual understanding. Nah, oleh Keolga 2009, beliau menyampaikan bahwa elaborasi pengetahuan dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan yang terakhir. Yang selanjutnya, knowledge elaboration. Self-explanation dan argumentasi merupakan proses elaborasi pengetahuan yang sudah dikenal luas. Namun, proses ini memberikan cognitive load pada siswa. Menurut Van Meerenburg dan Swiller 2005, proses ini memberikan cognitive load pada siswa. Kemudian, working memory-nya juga terbatas. Disampaikan oleh Miller 1956. Kemudian menurut Keolga 2009, ketika secara sadar memproses elemen informasi baru yang dalam domain pengetahuan kompleks seperti statistik, seringkali saling terkait antara working memory dapat kelebihan beban, seperti itu. Kemudian menurut Van Meerenburg dan Swiller 2005 lagi, teori cognitive load itu mengasumsikan bahwa struktur pengetahuan yang tersedia dalam memori jangka panjang atau long term memory
berkaitan dengan prior knowledge sebelumnya atau pengetahuan sebelumnya sangat penting untuk mencegah terjadinya kelebihan pada memori kerja dan untuk memandu proses kognitif ketika siswa belajar. Sudah berpindah. Nah, saya lanjutkan. Menurut Kyoto 2009, intrinsic load yang dimaksud di sini intrinsic load yang bergantung pada kompleksitas tugas dan pengetahuan awal siswa tentang mata pelajaran tersebut. Jenis dari beban ini harus dimanipulasi dalam desain pembelajaran dengan memilih tugas pembelajaran yang sesuai dengan pengetahuan siswa sebelumnya. Yang selanjutnya disampaikan oleh Kjolga dan Hanham 2010, German Load muncul dari fitur-fitur instruksional yang menstimulasi proses kognitif yang bermanfaat bagi pembelajaran. Sedangkan semua fitur instruksional yang tidak secara langsung bermanfaat bagi pembelajaran memberikan extraneous load pada siswa. Karena intrinsic load yang dikenakan pada siswa ketika mempelajari statistik biasanya tinggi. Extraneous load harus diminimalkan untuk menghindari cognitive overload. Yang selanjutnya, Casing 2009, meskipun proses self-explanation memakan waktu, namun jika siswa diberikan waktu yang cukup, pembelajaran dengan self-explanation dalam hal hasil belajar dan cognitive load yang dikenakan pada siswa lebih efektif dibandingkan pembelajaran observasi, pembelajaran inquiry, dan pembelajaran hipermedia. Self-explanation dapat meningkatkan aktivitas German load dibandingkan bentuk pembelajaran lainnya. Lebih lanjut, beberapa penelitian menunjukkan bahwa self-explanation yang ditingkatkan dengan pemberian petunjuk lebih efektif daripada self-explanation yang diberikan secara spontan. Ini disampaikan oleh Atkinson dan teman-teman dan kawan-kawan 2003 dan disampaikan juga oleh Chi dan kawan-kawan 1994. Penelitian selanjutnya disampaikan oleh Gerthold dan kawan-kawan 2009 yang isinya tampaknya memandu atau membantu self-explanation melalui pertanyaan terbuka lebih efektif daripada sekedar mendorong self-explanation. Kemudian kita masuk ke expertise reversal effect. Di sini yang penelitian yang pertama disampaikan oleh Kjolga 2009. Meskipun self-explanation mungkin efektif bagi sebagian siswa, pertanyaan yang muncul adalah, apakah siswa pemula memiliki pengetahuan awal dan keterampilan argumentasi yang cukup untuk belajar menjelaskan materi pelajarannya secara mandiri? Itu. Nah, siswa yang memiliki pengetahuan awal yang kurang akan mengalami intrinsic load yang sangat tinggi ketika dihadapkan pada tugas belajar yang mengharuskan mereka untuk menguraikan pengetahuannya. Kemudian, penjelasan untuk yang terakhir adalah bahwa tugas-tugas pembelajaran dengan intrinsic load yang tinggi, pemecahan masalah, itu memberikan extraneous load yang tinggi bagi pembelajar pemula. Disampaikan oleh Pasvan 2006 dan Swiller 1998. Yang selanjutnya penelitiannya Meyer tahun 1992, orang akan cenderung memecahkan masalah baru dengan mencari masalah yang serupa dengan yang penyelesaiannya telah diketahui dan langkah-langkah penyelesaiannya telah dikerjakan yang dapat memandu mereka menyelesaikan masalah baru tersebut. Kemudian, ketika seorang pelajar mampu menjelaskan sendiri
Penjelasan instruksional seperti yang diberikan dalam workload example memberikan Ethernet slot dan bukan German load pada siswa, disampaikan oleh Kyolga 2003. Yang terakhir disebutkan dengan expertise reversal effect, terdapat interaksi antara tingkat pengetahuan awal siswa dengan efektivitas metode pembelajaran yang berbeda. Artinya, metode pembelajaran yang efektif untuk siswa dengan pengetahuan awal rendah dapat kehilangan efektivitasnya, bahkan konsekuensi negatif bagi siswa yang lebih mahir. Seperti yang disampaikan Mas Wahyu tadi, bahwa siswa yang sudah siswa di sini siswa yang sudah jago, sudah mahir dalam satu materi misalnya, ketika dia diberikan contoh yang berulang-ulang, dia akan cenderung memberikan beban pada dirinya sendiri, seperti itu. Yang selanjutnya disampaikan ini penelitian The Current Study. Penelitian saat ini menyelidiki expertise reversal effect dalam domain statistik dengan membandingkan 4 kondisi perlakuan eksperimental untuk siswa dengan pengetahuan awal rendah dan tinggi. Yang pertama, siswa mendapat daftar pertanyaan open-ended dengan instruksi untuk menjawab pertanyaan tersebut berdasarkan teks pembelajaran yang harus mereka baca. Yang kedua, siswa menerima teks pembelajaran yang sama dan daftar pertanyaan open-ended yang sama, diikuti dengan beberapa tugas pembelajaran. Dalam setiap tugas pembelajaran, siswa harus membuat argumen dan mengintegrasikan jawaban mereka terhadap beberapa pertanyaan open-ended untuk membuktikan suatu pertanyaan benar atau salah. Kemudian yang ketiga, siswa mendapat teks pembelajaran yang sama dengan siswa pada kondisi pertama dan kedua, serta tugas pembelajaran dari kondisi kedua berupa workload sampel yang dikerjakan. Nah, yang keempat itu adalah kelas kontrol. Siswa diinstruksikan untuk membaca teks pelajaran yang sama, seperti yang harus dibaca oleh siswa dalam kondisi lain, secara berulang kali, dan mereka tidak menerima pertanyaan open-ended, workload example, atau instruksi untuk membuat argumen, dan atau melakukan tindakan lain, aktivitas dibandingkan membaca teks. Hipotesis dari penelitian ini ada 3. Yang pertama, siswa dengan pengetahuan awal rendah mengalami lebih banyak cognitive load ketika mempelajari statistik daripada siswa dengan pengetahuan awal yang tinggi. Nah, yang kedua, siswa dengan pengetahuan awal rendah yang belajar dari workload sampel yang telah dikerjakan mengalami cognitive load yang lebih sedikit selama ujian daripada siswa dengan pengetahuan awal rendah yang menjawab pertanyaan open-ended dan memformulasikan argumen. Sedangkan untuk siswa dengan pengetahuan tinggi memiliki kecenderungan yang sebaliknya. Kemudian hipotesis yang ketiga, di antara siswa dengan pengetahuan awal rendah, propositional knowledge dan conceptual understanding meningkat paling tinggi ketika mempelajari workload example yang telah dikerjakan. Sedangkan menjawab pertanyaan open-ended dan memformulasikan argumen menghasilkan proportional knowledge dan conceptual understanding yang optimal di antara siswa dengan pengetahuan awal tinggi. Untuk kita lanjut ke metode. Di sini ada 4 instructional methods. Penelitian ini menyelidiki pengaruh dari 4 metode pembelajaran pada cognitive load, proportional knowledge, dan conceptual understanding pada domain statistik untuk siswa dengan pengetahuan awal rendah dan siswa dengan pengetahuan awal tinggi. Jumlah total respondennya ada 130 mahasiswa sarjana pada tahun pertama di bidang psikologi dan ilmu kesehatan yang belum mengikuti mata kuliah statistika. Dalam kedua kelompok,
siswa dialokasikan secara acak ke salah satu dari 4 kemungkinan kondisi perlakuan. Jadi, ya, perlakuannya ada 4. Yang pertama tadi kelas reading only, kemudian menjawab pertanyaan open-ended dan memberikan argumen, menjawab pertanyaan open-ended dan argumen, kemudian yang pertanyaan open-ended dan membangun argumen. Yang keempat, studying method example dari jenis argumen yang harus dirumuskan sendiri oleh siswa kelompok ketiga. Nah, untuk bahan atau material dari penelitian ini, yang pertama adalah pretest penalaran statistik yang subset dari Statistical Reasoning Assessment Garfield 2003. Yang kedua, teks 4 halaman tentang statistik inferensial dasar yang disusun oleh penulis naskah dari bab 4-6 dari Moore dan Cap 2009 yang telah menjalani studi pencontohan untuk menilai tingkat kesulitan dan waktu yang dibutuhkan untuk membacanya dengan benar. Kemudian yang ketiga, 1 tugas belajar per kelompok. Yang keempat, skala 9 poin, menggunakan skala 9 poin menurut PAS 1992, versi Belanda yang divalidasi untuk mengukur cognitive load. Dan yang kelima adalah diberikan tes dengan waktu 50 menit yang terdiri dari bagian yang mengukur pengetahuan proporsional dan bagian lain yang mengukur pemahaman konseptual. Nah, ini yang pertama pretest, kemudian teks, history, ini untuk prosedur penelitiannya. Yang pertama pretest, kemudian dibagikan teks dengan waktu 60 menit, di mana kelompok 1 itu hanya membaca teks saja secara berulang-ulang selama membaca 1 kali, dan kelompok 3 itu membaca teks pada distribusi sampling sebanyak 1 kali, menerima dokumen yang menampilkan 9 soal terbuka yang sama seperti pada kondisi soal open-ended yang diikuti dengan 3 tugas pembelajaran. Dan kelompok 4 itu membaca bagian teks tentang distribusi sampling, kemudian dilanjutkan dengan mempelajari 3 tugas pembelajaran berupa soal open-ended ditambah dengan argumen dalam bentuk contoh yang sudah dikerjakan. Setelah selesai, semuanya diberikan post-test dan waktu post-test yaitu 50 menit. Data analisis di sini menggunakan ANOVA. Menggunakan analisis variance ANOVA yang memiliki metode pembelajaran sebagai faktor, yaitu kondisi perlakuan eksperimental 4 tingkat, dan kelompok pengetahuan sebelumnya, yaitu pengetahuan tinggi versus pengetahuan rendah. Untuk proportional knowledge dan conceptual understanding, peneliti melakukan ANOVA 2 arah yang terpisah. Sedangkan untuk cognitive load, peneliti melakukan ANOVA split load dengan menggunakan cognitive load saat belajar dan cognitive load selama ujian sebagai pengukuran berulang. 2 penilai independen mengkodekan open-ended question dengan membandingkan jawaban singkat siswa dengan rumusan Moore dan Cap 2009. Jawaban yang salah diberi nilai 0, jawaban yang benar sebagian diberi nilai 1, dan jawaban yang sepenuhnya benar diberi nilai 2. Kesepakatan awal antara penilai untuk masing-masing pertanyaan tinggi itu mempunyai nilai Cohen 0,87. Kemudian korelasi antara jumlah skor pertanyaan 2 penilai itu juga tinggi, di mana nilainya 0,97.
Kemudian perbedaan rata-rata skor jumlahnya sangat kecil. Jumlah jawaban benar sepenuhnya, benar sebagian, dan salah terdapat pada kotak 5. Mungkin bisa sambil dibuka artikelnya. Kemudian untuk pertanyaan pilihan ganda, pilihan yang salah diberi nilai 0 dan pilihan yang benar diberi nilai 1. Mengingat bahwa tes ini terdiri dari 5 pertanyaan open-ended dan 10 pertanyaan pilihan ganda. Propositional knowledge dan conceptual understanding diukur pada skala mulai dari 0 hingga 10. Nah, hasilnya itu yang berkaitan dengan cognitive load. Yang pertama, sehubungan dengan cognitive load saat belajar, terdapat pengaruh utama dari metode instruksional daripada pengaruh pengetahuan sebelumnya. Yang kedua, berkenaan dan cognitive load selama tes, pengaruh interaksi sangat kecil dan dibilang tidak signifikan. Kemudian jika dilihat dari propositional knowledge dan conceptual understanding, perbedaan yang tidak signifikan antara kondisi open-ended question plus argumen dan kondisi worked example mungkin oleh terdapat pada masalah kekuatan statistik, karena perbedaan tersebut menggambarkan pengaruh ukuran sedang. Untuk bagian diskusi, terdapat pengaruh pengetahuan awal yang dominan terhadap propositional knowledge, pengaruh metode pembelajaran terhadap cognitive load saat belajar, dan pengaruh metode pembelajaran terhadap conceptual understanding yang bergantung pada pengetahuan awal siswa. Pada bagian the effect of instructional method and on cognitive load, selama sesi pembelajaran, rata-rata cognitive load tertinggi terdapat pada kondisi workout example diikuti dengan kondisi open-ended question plus argumen. Pada kelompok dengan pengetahuan awal rendah, cognitive load paling tinggi terdapat pada kondisi open-ended question plus argumen. Sedangkan pada kelompok dengan pengetahuan awal tinggi, cognitive load paling tinggi terdapat pada kondisi workout example. Penelitian ini menafsirkan expertise reversal effect sebagai berikut. Di satu sisi, bagi siswa dengan pengetahuan awal yang rendah, mempelajari workout example akan memberikan experience load yang tinggi. Sedangkan merumuskan argumen yang mengintegrasikan jawaban terhadap pertanyaan open-ended memberikan beban yang tinggi juga. Di sisi lain, bagi siswa dengan pengetahuan awal yang tinggi, proses merumuskan argumenlah yang memberikan beban yang tinggi. Sedangkan workout example justru memberikan German load yang lebih tinggi. Sebagai konsekuensinya, dalam kelompok siswa ini, merumuskan argumen dapat meningkatkan conceptual understanding secara lebih dan slot yang tinggi. Sebagai konsekuensinya, dalam kelompok ini merumuskan argumen meningkatkan conceptual understanding secara lebih daripada workout example. Conceptual knowledge of statistics, meskipun pada kondisi workout example pengaruhnya tidak sekuat pada kondisi lainnya, rata-rata dapat disimpulkan bahwa siswa dengan pengetahuan awal yang rendah secara lebih sulit untuk mengembangkan pengetahuan proposisional dibandingkan siswa dengan pengetahuan awal yang tinggi. Sehubungan dengan propositional knowledge, interaksi antara metode pembelajaran dan kelompok pengetahuan sebelumnya sangat kecil dan tidak signifikan. Tidak ada indikasi yang jelas mengenai expertise reversal effect untuk jenis pengetahuan ini. Kemudian di bagian conceptual understanding of statistics, sebuah expertise reversal effect. Ketika dibandingkan dengan workout example, peneliti menemukan efek pengaruh argumentasi positif pada pemahaman konsep.
conceptual understanding bagi siswa dengan pengetahuan awal tinggi. Sedangkan untuk siswa dengan pengetahuan awal rendah, hal ini berdampak negatif pada pemahaman konseptualnya. Ketika membandingkan kondisi pertanyaan open-ended dan kondisi pertanyaan open-ended plus argumen pada pemahaman konseptual. Kemudian untuk siswa lebih banyak waktu untuk menjawab pertanyaan open-ended daripada menghabiskan sebagian waktu mereka untuk merumuskan ini argumentasi berdasarkan jawaban mereka terhadap pertanyaan open-ended berdampak negatif terhadap pemahaman terhadap proportional knowledge dan pemahaman konseptualnya, dan bahkan dapat menyebabkan pemahaman konseptual menjadi lebih buruk jika dibandingkan ketika hanya membaca teks pelajaran saja. Kemudian pada bagian implication for the teaching practice and for new research, keterbatasan yang berkaitan dengan cognitive load, yaitu kecilnya ukuran materi pelajaran dan tes, serta masalah pertanyaan open-ended, peneliti memiliki implikasi yang jelas untuk praktik pembelajaran serta untuk penelitian di masa depan. Penelitian di masa depan dapat menguji keefektifan pendekatan terarah bagi siswa yang memiliki pengetahuan sebelumnya yang berbeda-beda. Penelitian saat ini menunjukkan bahwa siswa dengan pengetahuan awal yang rendah dapat memanfaatkan paling besar dari mempelajari work example, sedangkan siswa dengan pengetahuan awal yang tinggi mendapat manfaat paling besar dari merumuskan argumen. Siswa dengan pengetahuan sebelumnya yang memiliki pertanyaan open-ended dalam sesi belajar rata-rata memiliki kinerja lebih buruk daripada siswa yang tidak melihat pertanyaan open-ended. Peneliti berpikir ini bukanlah batasan serius dari eksperimen ini. Mungkin eksperimen ini di masa depan akan dapat menunjukkan bahwa pada tingkat berikutnya siswa dapat belajar lebih banyak melalui pendekatan yang tidak terarah. Sekian dari saya. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Saya kembalikan kepada Mas Wahyu. Oke, terima kasih Mbak Marfuah atas presentasinya. Selamat pagi Ibu Endah. Selamat pagi. Sudah hadir Ibu Endah. Mohon maaf, saya hadirnya terlambat, tapi saya mengikuti bacaannya tadi. Memperjelas apa yang kita baca kemarin ya? Iya Ibu. Kalau kemarin di bagian self-explanation dan working memory memberikan manfaat pada pemecahan masalah Ibu. Kemarin. Memberikan manfaat terhadap pembelajaran dengan work example-nya. Sampel. Ya. Kalau yang sekarang pertanyaan self explanation-nya jadi kayak apa? Maaf, moderator saya langsung nimbrung. Enggak apa-apa Ibu, kita santai-santai saja gitu, biar lebih cair gitu. Hari Minggu pagi ya, lumayan nih. Sunmor belum buka ini Bu. Sunmor belum buka ya, kita sudah buka lapak ya. Jam saya tuh sekarang masih jam 8:11 nih. Punya kalian sudah jam 9:11 ya, lebih Iya cepat. Ibu. Makanya salah masuk. Mas Fuad bisa cerita nggak pertanyaan self explanation-nya kayak apa, dijelasin nggak di artikelnya ya? Saya tuh penasaran karena yang kemarin pertanyaan self explanation-nya kan ini ya, jelaskan mengapa kamu tidak menggunakan cara itu gitu kan ada 5 cara, kenapa kamu nggak menggunakan cara itu. Jadi apakah menggunakan ini style yang agak berbeda? Sebentar Ibu. Halo semuanya, kabarnya di outkan dong, apa kabar? Halo Bu, sarapan. Enaknya udah sarapan Mas Ibrahim. Ya enaknya udah berkeluarga Mas Wahyu. Waduh, diserang kembali saya. Gitu ya. Kalau saya menghadap ini, depan saya ada ini. Apa ini?
Apa itu, Bu? Eh ini loh apa Keblur, Bu. namanya apa namanya Eh, diffuser diffuser Oh, itu loh biar ruangan bau ini loh kayak di Berwangi. hotel biar ruangannya bau itu loh bau aroma wangi. aromaterapi gitu ya, Bu ya? Wah, wah. Ya kayak bau aromaterapi saya taruh di depan saya sendiri tadi malam kan saya ini apa em, kerja gitu biar baunya fresh membawa fresh bisa ini juga bisa berstimulasi tapi kalian mau eksperimen belajar di dalam ruangan yang ada aromaterapinya dibandingkan yang tidak ada aromaterapinya lebih efektif yang mana Iya ya. Belum ada nih di Cognitive Flow Theory Indonesia. Bisa jadi ide ini, Bu. silahkan dibahas dulu yuk. Oke. Ibu mohon maaf untuk detail kalimat self explanation yang digunakan itu dalam artikel ini mungkin saya kurang begitu dalam memahami nggih, Bu. Karena di sini kayak lebih banyak yang digunakan itu untuk pertanyaan-pertanyaan open ended-nya, Ibu. Apakah mungkin nanti pemahaman saya mohon diluruskan, Ibu. Mereka aduh kayaknya internet saya unstable lagi deh Oke. Tentang self explanation tadi ya, saya juga belum menemukannya itu. Lebih ke open ended. Tapi tadi sepertinya ada yang kelewat Mbak Marfuah dalam presentasi, yakni tentang expertise reversal effect-nya ini kan antara yang low prior low sama yang high. Nah, low sama high-nya tadi belum dijelaskan tuh. Karena sampelnya sendiri dari 130 mahasiswa sarjana. Semuanya tuh sarjana gitu ya. Ya toh, belum dijelaskan. Kalau Iya, kita lihat semuanya, di semuanya. halaman 5, ternyata 5. asal mula menggunakan prior knowledge itu tidak asal mula dengan judul expertise reversal ini tidak sengaja. Karena di situ si penulis ini mau menguji tes prior knowledge-nya yang digunakan untuk covariat rencana awalnya, namun ternyata datanya sendiri tidak menunjukkan symmetric distribution ataupun unimodal distribution. Justru malah menunjukkan dua kelompok yang berbeda dari prior knowledge-nya berdasarkan medianya. Nah, Iya, ternyata expertise reversal effect-nya sendiri hanya cuma berdasarkan kemampuan tinggi dan rendahnya. Nggak terlalu dan rendah. jauh-jauh banget efeknya. Kita kan, kalau saya nih biasanya menguji efek expertise reversal effect tuh yang benar-benar expert di atas, kayak materi SMP diajarkan ke SMA, itu kan udah expert ataupun mahasiswa. Sedangkan yang novice ya SMP-nya gitu. Nah, sedangkan di sini itu cukup menarik. Perubahan judul itu baru dimulai ketika menemukan hasilnya itu tidak simetris, maka langsung dijadikan expertise reversal effect. Itu ya Mbak Marfua ya? Atau ada Iya. tambahan? Kalau sepemahaman saya juga seperti itu, seperti yang Mas Wahyu sampaikan tadi, bahwa di sini perubahan menjadi expertise reversal effect-nya terjadi ketika telah diperoleh hasil ya berarti itu karena kalau secara singkat berarti tidak sesuai dengan yang diharapkan di penelitian awal, kemudian ditemukanlah bahwa hasilnya ini mengarah ke
expertise reversal effect. Mungkin bisa dikonfirmasi lagi, Mas? Untungnya dia punya Iya, data iya, Bu. tentang prior knowledge ya. Ya Iya, kan? Bu. Iya, Ibu. Ambil data Iya, Ibu. duluan dia. Ambil data. Efek sampingnya adalah pengujiannya, uji analisis datanya itu tidak menggunakan covariat, melainkan ANOVA 2 arah. Efek ANOVA. sampingnya. Kita buka lagi aja yuk. Boleh, Ibu. Iya, Saya Ibu. share screen ya. Iya, Ibu. Ini jurnal apa sih? Maksud saya jurnal, reputasi jurnalnya gimana? Baca dulu ya reputasi jurnalnya ya. Iya, Ibu. Higher education. Sebenarnya jurnal bagus tuh. Oke. Jadi ada tulisan yang kelewat gitu ya. Tidak terlewat sih, Bu. Hanya tadi belum dijelaskan sama Mbak Marfuah saja. Oh gitu. Iya, karena kan judul di awal tadi expertise reversal effect, di mana itu ada expert, ada novice. Cuman tadi belum dijelaskan expertnya itu seperti apa, novice-nya itu seperti apa. Oh, faktornya tinggi Wah, Q1 semua. di situ. Saya mau lihat editorial board ya. Tapi kan sudah 10 tahun yang lalu ya. Nah nih, keluar. Oh, memang websitenya nggak ini. Main scope nih, editorial board. Oke, tapi nggak tahu kok 10 tahun yang lalu kan. Oke. Kalau dari reputasi jurnalnya oke ya, bagus ya. Kemudian ini kalau dari artikelnya, ya dia tuh self-explanation-nya seperti yang ditulis di kolom chat itu ya. Formulating arguments. Gitu, jadi membuat penjelasan ya, alasan. Itu berarti self-explanation ya. Oh, berarti perintahnya cukup jelaskan gitu ya. Jelaskan pada dirimu sendiri gitu ya. Reading only control design, answering open-ended, and formulating arguments, studying worked out examples of the type of argument students in the third group had to formulate themselves. Jadi yang kelompok 3 diminta untuk menjawab open-ended, terus memberikan alasannya. Yang kelompok 4 diberi work example, tentang memberikan ada work example-nya ada alasannya, yang mana yang di kelompok 3 itu harus membuat sendiri alasannya itu ya. Jadi yang kelompok 4 tuh ada work example-nya itu ada alasannya seperti yang biasa kita buat itu ya, berarti ya. Work example yang dimana langkahnya itu ada alasannya. Saya langsung lompat ke kalau lampirannya nggak ada ya. The current study investigated the expertise reversal effect in the domain of statistics, comparing for experimental treatment conditions for low and high prior knowledge students. Nah, expertise reversal effect-nya di sini. In a first condition, students received a list of open-ended questions with the instruction to answer these questions
based on a study text they had to read. Oke, kelompok eksperimen yang pertama belajar dengan cara menjawab pertanyaan open-ended. In a second condition, students receive the same study text and the same list of open-ended questions, followed by a learning task. Yang kedua, mempelajari dari open-ended, tetapi kemudian diminta juga untuk menyelesaikan open-ended gitu ya. In each of the learning tasks, students had to create an argument, integrating their answer to some of the open-ended questions to prove a statement to be true or false. Oh, jadi self-explanation-nya cukup jelaskan, gitu ya. Jelaskan pernyataan yang kamu gunakan untuk menjawab problem solving yang diberikan. In the third condition, students receive the same study text still in the first and second condition on the learning task from the second condition in the form of work examples. Okay. Yang ketiga ada work example-nya. Yang keempat, exactly the same study over and over did not receive any open-ended question work without examples or instructions. Yang keempat, ya ada perintah. Jadi sebagai kelompok kontrolnya. Oke, nggak ada open-ended question-nya, berarti seperti problem-based learning aja. Okay, although the first including both an open-ended questions condition and open-ended question plus arguments, condition may appear unnecessary. This inclusion is necessary to separate the effects of answering open-ended question alone, the subsequent effects of creating arguments. Performance differences between the reading control condition and the open-ended question plus arguments condition reflect the effect answering open-ended and creating arguments. Oke, jadi cuma creating argument, nggak ada contoh pertanyaannya seperti apa ya. Berarti kira-kira kan hanya kayak jelaskan gitu ya. Jelaskan mengapa jawabanmu seperti itu. Jelaskan pada dirimu sendiri mengapa jawabanmu seperti itu. Kemudian dia membedakan ada students dengan low prior knowledge dan high prior knowledge. Kemudian mahasiswa yang ambil mata kuliah di jurusan psikologi dan health sciences, ilmu kesehatan, psikologi dan ilmu kesehatan. Pretest. Jadi a pretest on statistical reasoning. Pretestnya ngambil dari Garfield 2003. Statistical reasoning. Kita bisa menelusuri ini nggak? Garfield 2003. Assessing statistical reasoning. Ini ada ininya nggak ya? Ada jurnalnya nggak ya? Artinya dia itu ngambil problem solving-nya, nyontoh dari artikel ini. Ini ya, dirujuk 382 kali. Sabar ya, internetnya minta kita menunggu. Ada lampirannya, Bu, kalau di artikel tersebut. Oke. Jadi di sini sudah ada ya, tinggal ambil ya. Kan, yang tesisnya nggak selesai-selesai instrumennya, ambil aja dari
artikel yang sudah jadi. Okay. The nature of statistical reasoning. Ini menjelaskan tentang reasoning di statistik. Okay. Bisa reasoning about data, reasoning about representations of data, reasoning about statistical measures, reasoning about uncertainty, reasoning about samples, reasoning about associations. Incorrect itu yang seperti apa? Misconception, outcome orientation, good sample, representative. Oke. Nih, udah ada kisi-kisinya, saudara-saudara. Siapa yang penelitiannya tentang self-explanation atau reasoning in statistics? If. If ya, if. If datang nggak? Ini ada kisi-kisinya. Jadi, ini apain sih ada membedakan Taiwan dan USA? Nggak ngerti ya. Ini ya. Oke. Dia kalimatnya kayak gimana? The following pages consist of multiple choice questions about probability and statistics. Read carefully before selecting an answer. The purpose of this survey is to indicate how you use statistical information in everyday life. Take your time. The questions require you to read and think carefully about various situations. If you are unsure of what you are being asked to do, please raise your hand for assistance. Oke, jadi di sini ini kan ada soalnya ya, problem solvingnya ya. Pilihan gandanya itu ada alasannya. Jadi ini alasan-alasan yang dipakai untuk menjawab ini. Itu nggak sih? Don't use the medication on skin. Ini kan bagaimana menginterpretasikan. Kan? Please check by every reason you agree with. Jadi dia membuatkan instrumen tentang mengukur yang dibuat. Pilihannya itu bukan jawaban soalnya saja, tapi juga alasan yang pilihan-pilihan alasan gitu. Terus siswa diminta untuk memilih salah satu alasan, salah satu jawaban. Biasanya kalau di tempat kita itu reasoning skills itu soal uraian ya. Kemampuan membuat alasan itu soal uraian ya. Ini soal pilihan ganda. Bisa ya. Oh kayak gini caranya. Oke. Coba ini aja. Gitu. Oke, balik lagi ke lapping. Jadi, mana cara ke atas lagi? Jadi sampai mana? Materials. Operate test on statistical reasonings. Dia ngambil soal-soal yang ada di sini, pretestnya. Nggak usah buat sendiri ya. Okay. A text of 4 pages on basic inferential statistics composed by the authors. Ini instrumen yang dibuat sendiri oleh authors. Of the manuscript from chapter ini kan ini. Oh, tetapi rujukannya dari Moore and Maccabee. That had been subjected to a pilot study for assessing its difficulty level and time required to read properly. Jadi untuk menentukan waktu dan kesulitan di study tes dulu. One group task that's okay. 9-point scale for measuring cognitive load dari PASS,
tetapi diterjemahkan dalam bahasa Belanda. A 15-minute task consisting of a part measuring proportional knowledge and another part more measuring conceptual understanding. Oke. Gitu saudara-saudara. Gitu ya. Jadi plus argumen itu ya cuma tanyain argumennya gimana gitu ya. Berikan argumen. Example of open-ended questionnya, what is meant by sampling distribution of a statistic? Oke, ini pertanyaan-pertanyaan open-endednya. Oh ini, bukan. Question to be processed in the argument. What is meant by the sampling distribution of a Kalau yang work example ini diberikan contoh cara membuat argumennya. Jadi ada open-ended questions. Open-ended questionnya langsung kayak gini, langsung pertanyaan kayak gini. Open-ended questions yang kedua, in the population Q, variable X follows a normal distributions and its means is 10. We draw a random sample of size n from population. Statementnya the sample equals 10. Argument, apa yang dimaksud dengan distribusi sampling distributions in statistik? Nilai apa saja yang diharapkan dari statistik? Apa yang dimaksud dengan ragam dalam sebuah statistik? Tapi dia argumennya diminta berdasarkan ini. Kalau yang ini tadi nggak ada soal statistiknya, langsung diminta untuk berargumen, menjelaskan gitu ya. Yang ini ada soalnya diminta menjelaskan, yang ini ada contoh in variable X in population Q. The drawn sample of size n is just one of the many possible samples of this size n we could draw from this population. A statistic like the sample mean varies over these possible samples and thus has variation. Answer to question 3 in box 2. Oh, ini adalah jawaban dari pertanyaan ketiga. Ini jawaban dari pertanyaan kedua, ini jawaban pertanyaan satu. Basically, ini adalah contoh membuat alasan gitu ya. Yang keempat, multiple choice. Jadi bukan open-ended, yang multiple choice. Seperti yang pretestnya tadi. Oke, jadi pertanyaan self-explanation-nya cukup jelaskan ya, buat alasan ya. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan, menurut kalian ini pertanyaan-pertanyaan argumennya kayak udah spesifik ya? Apa yang dimaksud dengan sample distribution? Saya jadi relate dengan apa yang dibuat oleh Iif. Iif self-explanation-nya diberi pertanyaan detail kayak gini. Kalau Marfuah mungkin Indi bisa bantu jawab Bu untuk mewakili Iif. Kalau untuk self-explanation di Iif itu, misalnya seperti ini Bu, kan dia materinya bahwasannya ada sebuah angka sama dengan 180. Jadi sudut yang berlurus sama dengan 180. Tapi ditanyakan adalah menggunakan teorema apa? Itu gitu Bu. Dia menuntut siswa untuk ini tuh kenapa jawabannya seperti ini? Kan berkaitan dengan WE Bu yang digunakan. Jadi ada langkah-langkahnya yang dituliskan, lalu di samping itu dia ini menggunakan teorema apa, teorema yang mana, seperti itu Bu. Kenapa seperti ini?
Kalau yang dibuat oleh marfu'ah, pertanyaannya kayak apa? Yang di instrumennya. Oh iya Bu, kalau yang di instrumen saya itu kan materinya kan Pitagoras ya Bu, itu menentukan panjang sisi yang belum diketahui dengan goal free. Kemudian untuk pertanyaannya itu yang elaborate, yang spesifik itu ada 4 pertanyaan, seperti identifikasikan ada berapa jenis segitiga siku-siku pada bangun di atas, gitu. Kemudian teori apa yang digunakan untuk menentukan panjang sisi-sisinya. Kemudian informasi yang sudah diketahui, informasi apa saja yang dapat ditemukan. Dan kalau kalimat yang terakhir itu lebih mengarah ke apakah perhitungannya sudah benar atau belum. Seperti itu Bu. Oh iya, lebih ke mengarahkan bagaimana menjawab masalah ya. Pertanyaan. Oke. Oh, bukan explain tapi mengarahkan. Bedanya tipis banget ya, tapi Iya, ada Bu. bedanya. Ya, Bu. Bisa Iya, ada bedanya kan sama-sama ya? Ada sama-sama bedanya. Kalau pertanyaan. ini tetap pemberi. Iya, Heeh. kalau dilihat kalau punya Mbak Marfua itu seperti mengarahkan untuk menjawab langkah per langkah, tapi kalau punya Iif itu alasan kenapa itu jawabannya. Seperti itu, Bu. Hmm. Ini kan apa yang dimaksud dengan ini? Kita kan sama aja seperti meminta untuk menjelaskan kan ya. Jadi apa yang dimaksud dengan belakang? Kan, berarti kan memberikan alasan ya. Tapi kalau yang marfu'ah tadi kan mengarahkan ke menggunakan sudut bertolak belakang. What is meant by. Jadi di sini pakai kata kerjanya what is meant by. Bukan why you use this. Why variation is this. Why. Okay. Kapan-kapan kalian berdua presentasi deh marfu'ah sama Iif. Hasilnya sudah ditunggu-tunggu. Oke. Bu, insya Allah. Atau mau di-share screen sekarang? Untuk instrumen saya, Ibu. Hmm. Ya, nggih, untuk LKPD-nya dulu nggih, Bu. Boleh sebentar ya. Example of how the open-ended questions were scored. Oke, ini penskorannya pakai 0, 1, 2 ya. Ini yang menarik di bagian sini kah? Oh, oke. Oke, ini tadi sudah dijelaskan. Saya stop share. Silakan diskusi. Yuk, diskusi yuk. Ini yang datang reading club lama-lama sedikit ya. Oke, semangat. Ayo semangat. Selalu semangat. Semangat selalu. Awali hari dengan semangat dan sarapan. Kalau sedikit kayak gini, sebetulnya ketemu aja langsung saya traktir kopi, mau nggak? Sangat sanggup. Nah, menarik ini, Bu. Ya, Tawarannya menarik dong, ini. kalau yang datang mau sedikit, jadi kita luring, kita ada kopi dan pisang goreng atau mendoan enak ya. Aduh, Bu, saya lapar jadinya. Tapi kalau kita lihat nih, tesis kalian, itu kalau dijadikan artikel sudah kualitasnya artikel Q1 kan? Secara Iya, Bu. idenya iya, Bu. Iya kan? Betul. Ya, betul. Iya, iya. Jadi Q1 itu nggak serem, biasa aja. Kenapa nggak Q1 itu kan? Kalau kita lihat loh dari tesis kalian tuh kalau dijadikan itu sudah kayak punyanya Leping tadi, lebih bagus mungkin desain faktorialnya keren, keren. Gimana? Kita nulis artikel aja atau sarapan dulu? Diskusi dulu deh. Diskusi dulu. Ayo, Mbak Marfuah.
Iya Bu, izin menunjukkan yang tadi LKPD Bu, boleh? Napa kapan Ibu? Gimana, Mbak? Em, apa Bu untuk LKPD-nya apakah jadi saya Oh, share screen di boleh, sini boleh. atau pripun? Oh ya, oke. Boleh. Is- Wah, mau sharing ke kita. Kita ada bocoran nih. Jangan Eh, sampai keduluan orang lain, nanti penelitianmu. Wah, udah ya bisa. Ibu, Bismillah. Saya sekalian bimbingan ya Bu. Ini validasi, ini banyak Oh, ini yang ada datang. sih. Ya, share Ya, sayang screen. Iif-nya nggak datang ya, yang mirip-mirip tuh Iif. Belum bangun kali ya. Sudah Sebentar coba di Bu, chat nanti tadi ingin Bu. dikirim. Oh, oke, oke. Ini Bu untuk yang eh, Uni untuk yang umum. Ah, berdasarkan informasi yang sudah diketahui, informasi apa saja yang dapat kamu temukan? Ini Atau untuk mungkin sampelnya. Mana Ibu? informasi, mungkin pertanyaan pemandunya adalah temukan informasi apa saja yang diberikan pada masalah di atas. Langsung diedit aja kok, Marfuah. Ini Words kan? Oh iya Bu, sebentar di sini. Di dalam Ini. kotak pertanyaan pemandu tadi. Nah, informasi apa saja yang kamu dapat di atas. Ini Bu. Atau temukan ya itu kan. Temukan informasi apa saja yang dapat kamu yang temukan informasi apa saja yang diberikan pada masalah di atas. Tapi memang cuma satu aja ya pertanyaannya ya. Yang spesifik ada 4 Ibu. Jadi kan Oh, waktu itu ya jadi 2, yang oke. umum sama khusus. Gimana Eh, teman-teman? Yang kalimat pertama atau kalimat yang kedua? Garis kedua. Kedua kayaknya lebih efektif, Bu. Yang kedua. Oke, baris kedua. Oke, baris kedua Oke. baris pertama dihapus atau Oke, dicoret iya, Ibu. dulu. Oke. Dulu. Oke. Terus dari ke bawah sama semua kan? Iya, yang beda hanya soalnya Ibu. Ini. Saya Iya. tampilkan Oke. bagian yang Ya. khusus nggih, Bu. Ya. Izin share screen lagi. Berarti kalau ini nanti pertanyaannya sudah jadi, minggu depan kamu udah bisa ambil data. Wow. Alhamdulillah. Multimedianya Bu, Alhamdulillah. susah karena goal free. Oh, ada multimedianya ya? Iya, Ibu. Saya mencoba rekaman masih noise terus, Ibu. Kali rekamannya di ruang micro teaching deh. Di kampus, di ruang micro teaching. Oke, stop. Nanti dicoba. Oke. Gimana menurut teman-teman? Jadi artikel ini apa? Penelitian ini membandingkan kalau diberi pertanyaan pemandu pertanyaan pemandu yang detail. Yang detail identifikasi ada berapa segitiga siku-siku pada gambar di atas. Terima apa saja yang digunakan untuk menentukan panjang sisi-sisinya. Kurang kata panjang.
berdasarkan informasi yang sudah diketahui, kalimat yang nomor 3, temukan informasi apa saja. Kayak tadi ya berarti ya, kurang spesifik nggak sih? Pikirkan teorema apa saja yang dapat pikirkan. Cuma suruh mikir aja. Nggak apa-apa, pikirkan teorema apa saja yang dapat digunakan goal free kan ya. Yang dapat digunakan untuk apa? Untuk menentukan, itu sama kayak di atas ya nanti ya. Teorema apa saja yang digunakan untuk menentukan panjang sisi-sisinya. Berarti teorema apa saja yang digunakan untuk menentukan panjang sudut-sudutnya juga nggak sih? Ukuran sudut-sudutnya juga Eh, nggak? Kalau di ini yang saya ambil tidak menggunakan sudutnya itu Ibu, hanya fokus ke Oh, menentukan panjang sisi dari panjang sisi. segitiga siku-sikunya aja. Ini goal free. Full free, nggih. Kalau goal free berarti bukan tentukan panjang sisi yang belum diketahui. Tentukan tentukan lengkapi ukuran, tentukan sudut-sudut yang belum diketahui. Kalau dalam paper goal free problems itu tentukan sudut X itu goal given, tentukan sudut-sudut yang belum diketahui ya. Belum diketahui. Iya, Oh, yang sudah gue penelitian goal free itu Wahyu. Iya Wahyu ya. Iya, Bu. Tentukan sudut-sudut yang belum diketahui gitu ya. Berarti ini tentukan panjang sisi-sisi yang belum diketahui. Identifikasi ada berapa segitiga siku-siku di atas. Teorema apa yang digunakan untuk menentukan panjang sisi-sisinya. Berarti tentukan panjang sisi-sisi yang belum diketahui. Dari setiap segitiga. Jadi pertanyaan yang ketiga mungkin gantinya. Tentukan panjang sisi yang belum diketahui. Sebelum tentukan ada tulisan atau tentukan panjang sisi yang belum diketahui dari setiap segitiga siku-siku. Oke, berarti yang nomor 2, teorema apa yang digunakan untuk menentukan panjang sisi-sisi segitiga siku-siku. Karena ini fokusnya segitiga siku-siku ya. Panjang sisi-sisi segitiga siku-siku. Panjang sisi segitiga siku-siku. Oke. Kan segitiga siku-siku. Dia cara berpikir kita dalam menyelesaikan masalah seperti ini kan pertama, lihat segitiga siku-sikunya. Kedua, memikirkan sebuah teorema yang berkaitan dengan segitiga siku-siku. Yang ketiga, kita menentukan panjang sisi siku-sikunya dari setiap segitiga siku-siku. Tentukan panjang sisi yang belum diketahui dari setiap segitiga siku-siku. Oh, berarti tapi kan mulainya dari segitiga siku-siku yang di sebelah kanan, yang 5, 13 itu kan? Oh, berarti iya. ada itu juga. Temukan segitiga siku-siku yang dua panjang sisinya sudah diketahui. Ngerjainnya kan dari 5, 13 itu kan, berarti kan dua panjang sisinya diketahui. Terus, ya, jadi ini pertanyaan 1, 2, yang baru saja diketik jadi pertanyaan 3, yang hitam atasnya jadi 4. Temukan yang nomor 4 jadi nomor 3. Nomor 4 jadi yang nomor 3, Bu. Jadi nomor 4. Oh, nomor 3. Tukar.
Temukan segitiga siku-siku yang dua panjang sisinya sudah diketahui. Atau panjang dua sisinya. Dua panjang sisi. Panjang dua sisinya. Apa sih sebenarnya? Panjang dua sisinya sudah diketahui. Oke, nomor 4, tentukan panjang sisi yang belum diketahui dari setiap segitiga siku-siku. Oke, gimana menurut teman-teman 5 pertanyaan ini? Sudah seperti membimbing, Bu. Guided. Lebih Ibu eksplisit guide. sih Guided guidednya. questions ya. Hah? Oke nggak? Oke, Bu. Kalau pertanyaan nomor 4 digabung ke nomor 3 bagaimana, Bu? Jadi temukan segitiga siku-siku yang panjang dua sisinya sudah diketahui. Dan cari sisi yang belum diketahuinya. Nilai dari gimana ya? Biar fokusnya tuh tetap ke arah yang dua sisi segitiga yang sudah ada dua sisinya. Coba deh, Marco nomor 3 dan 4 Kak, dikasih jeda. Kasih spasi. Nah, kayak beda loh. Jadi nomor 3 itu membantu siswa berpikir tentang sebuah segitiga di dalam konfigurasi ini yang dua sisinya sudah diketahui. Ya kan? Kalau kita mau menyelesaikan ini kan cari, oh ini yang bisa dikerjakan dulu yang ini. Ya ini dan ini. Kemudian dari 5, 13 ini kita ketemu 7 kan? 7 dan 16 kita ketemu, berapa Kak 7 dan 16? 25. 27. 7, 24, 25 Ibu pasangannya. Itu Oh, berarti bukan 12, Bu. 5, 12, 5, 13. 12 nih. 12. Kan kita bergeraknya dari kanan ke kiri kan ini untuk segitiga Ya. ini. Nah, pertanyaan nomor 3 itu membuat siswa berpikir bahwa kita bergeraknya dari kanan dulu. Pertanyaan nomor 4 membuat siswa berpikir, lalu setelah pilih segitiganya, tentukan panjang sisinya. Atau mungkin dari setiap segitiga siku-sikunya dihapus ya. Jadi ke nomor 4 itu tentukan panjang sisi yang belum diketahui. Tapi nanti khawatirnya hanya yang segitiga yang kanan aja kalau itu dihapus. Kan maunya semuanya. Kalau gitu di poin nomor 5, Bu, gitu. Periksa kembali apakah hitungan yang kamu lakukan sudah benar dan ulangi langkah 3 sampai 4 hingga semua sisi diketahui. Atau kalau nomor, tapi perintahnya kan sudah hitunglah panjang sisi-sisi yang belum diketahui. Double question ya, Bu ya. Ada di atas, ada di bawah. Dipersilakan. Halo, Iya, silakan. izin ikut nih burung Ibu. Eh, Pertama, saya nggak tahu ini konteksnya penelitiannya gimana. Yang saya ketahui ini adalah goal free, nggih. Kalau goal free dengan diberikan beberapa pertanyaan pembantu seperti itu, seperti malah fake example tapi yang full version gitu. Jadinya tetap directed
Mungkin kalau yang saya ketahui kan goal free dikasih misalnya yang konteksnya Mas Wahyu dulu kasih tentang sudut diberikan suatu kondisi, kemudian siswa bebas mau mulai dari mana, kemudian jawaban yang satu akan terkait dengan jawaban yang lain. Seingat saya nggak sampai diberikan direct instruction atau direct question kayak yang di layar ini gitu. Makanya apakah saya yang karena nggak paham dengan goal free yang sedang dibuat ini atau bagaimana? Karena kalau menurut saya ini malah lebih ke fade example yang full karena kan dalam menyelesaikan problem di layar itu solusinya cuma dari kanan, habis itu ke tengah, habis itu ke kiri, habis itu terakhir di kiri. Nah, kan nggak bisa nyelesain dari kiri dulu atau dari tengah dulu. Kalau seandainya tidak diberikan apa namanya directed question itu, nanti saya kira siswa juga akan menganalisa satu persatu. Oh ini adalah segitiga siku-siku, kemudian ini diketahui, ini belum. Terus di perintahnya adalah hitunglah panjang sisi-sisi yang belum diketahui kan kemudian dia mikir kira-kira mana dulu ya yang bisa tak kerjain. Misalnya dia udah tahu tentang konsep teorema Pitagoras, oh kayaknya yang kiri nggak bisa deh soalnya yang itu belum belum diketahui. Oh kalau yang tengah bisa nggak ya? Oh, kayaknya kalau aku mau nyelesain yang tengah harus dari kanan. Oh akhirnya dia memutuskan dari kanan dulu gitu. Tanpa harus diberikan directed question. Mungkin pendapat Bu Endah bagaimana? Karena ini lebih mirip seperti full fade example. Begitu. Terima kasih. Terima kasih. Faded example maksudnya. Ini belum faded example. Ini kalau faded example kan ada example how to solve it. Bagaimana cara menyelesaikannya. Ini nggak ada cara untuk menyelesaikannya, tapi ada pertanyaan-pertanyaan pemandunya. Jadi kayak guided questions. Pertanyaan-pertanyaan pemandu. Yang satu nggak ada pertanyaan pemandunya, yang satu ada. Nah, dia tuh penelitiannya tuh goal free semuanya, dua kelompoknya tuh goal free. Yang satu ada kayak gininya, kalau ditambahi guided questions, yang satu tidak. Gitu sih. Tapi kayaknya sudah saatnya Ibrahim balik ke kampus lagi deh. Ini bukan faded example. Kalau sepanjang artikel yang sudah saya baca. Ya. Soalnya saya nebak GQ di judul ini GQ apa maksudnya? Kalau GQ yang di sini guided question, oh ya jadi aha gitu kan. Karena ini tadi kan goal free, haha, gitu. Ternyata kalau ini guided question, GQ yang dimaksud di atas, oh ya udah. Tapi kalau menurut kamu pertanyaan-pertanyaan 1-5 ini gimana? Oke. Sebagai guided questions. Kamu tahu nggak pertanyaan yang mengarahkan untuk siswa menjawab gitu loh maksudnya. Iya. Sedikit pernah membaca. Oke. Coba kita lihat yang punyanya ini ya. Punyanya Iif ya. Saya stop nih. Oke. Yang punyanya Iif kayak gini. Ini masih proses ya. Ya kita sama-sama validasi. Orangnya nggak ada. Nanti bisa. Ada, Bu. Oh, sudah ada sekarang. Oh ya, selamat datang Iif. Kita bahas ya instrumenmu. Ini self explanation bukan, karena ini kita mau relate dengan artikel yang tadi kita baca.
Jadi ini work example. Lalu ini self explanation-nya itu di setiap langkah ya. Langkah Iya, 1, Bu. 36 sama 9x. Jelaskan teorema apa yang digunakan. Nilai apa yang disubstitusikan. Oh, bukan nilai apa yang disubstitusikan. Pengetahuan awal siswa tentang persamaan linier ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 yang perlu dijelaskan. Ini berapa menit ini nanti mempelajarinya, lama nggak? Oke. Jadi IIF membandingkan di setiap langkah ada perintah self-explanation dengan kelompok satunya nggak ada self-explanation. Ini beda kan ya dengan yang tadi. Kan ini jelaskan teorema yang digunakan. Atau kalau misalkan ini gimana? Jadi ini dihapus. Dihapus. Jelaskan mengapa X sama dengan 7. Ini juga kita jelaskan mengapa 9x sama dengan 63. Oke. Ini self-explanation. Mana tadi satunya? Oh, satunya punya ini ya. Punya marfu'ah ya. Ingat ya, kalau tadi punya marfu'ah, bukan jelaskan, tapi pertanyaan yang membuat siswa berpikir tentang informasi yang diberikan di dalam masalah. Kayak ini, self-explanation. Jadi, kalau dalam artikelnya Lapping tadi, berarti kan what is meant by, gitu kan. Apa yang dimaksud dengan X sama dengan 7. Kalau yang tadi di ini di artikelnya Lapping kan what is meant by X sama dengan 7.
Oke, sudah deh. Sudah jadi ini. Kalau instrumennya tadi itu work example-nya detail banget ya. Oke, ditunggu aja hasilnya. Kayaknya saya pikir-pikir ini juga nantinya akan ada hubungannya dengan expertise reversal effect, atau peluang penelitian kelanjutannya banyak. Expertise reversal effect jelas, sama task complexity. Jadi kalau problem solving-nya itu simple, kayaknya nggak perlu self explanation ya, dibandingkan dengan problem solving-nya yang kompleks. The element of interactivity juga menentukan self explanation. Saya serahkan kepada para peneliti-peneliti muda untuk melanjutkan, untuk menelitinya, untuk mencari penjelasannya. Jadi gimana sih caranya membuat contoh untuk siswa, contoh yang baik untuk siswa itu gimana sih caranya? Ternyata sampai bingung juga ya, ada banyak versinya ya, ada banyak versi yang bisa kita berikan kepada siswa, gitu kan. Dengan segala motivasi kita untuk mengajar dan semua pengetahuan yang kita miliki supaya siswa itu bisa menguasai problem solving. Lalu apakah kita perlu memberikan sedetil itu dalam membahas problem solving sehingga siswa belajar dari work example-nya dengan arahan, dengan penjelasan, dengan perintah untuk melakukan argumentasi. Kenapa sih upaya itu harus dilakukan? Apakah karena supaya siswanya jadi lebih paham, dan apakah memang akan membuat siswa lebih paham? Kenapa mesti perlu ditambahi dengan pertanyaan argumentasi dalam rangka siswa supaya paham? Apakah itu berlaku untuk problem solving yang simple atau yang kompleks? Untuk siswa dengan prior knowledge yang rendah atau tinggi, expertise yang rendah atau tinggi? Kayaknya area ini, self-explanation, berdasarkan apa yang dibaca kemarin dan sekarang, saya sepakat deh. Ini masih banyak yang perlu diteliti. Masih banyak peluang. Ya, siapa yang mau? Yang belum punya judul, udah punya judul semua ya, baiklah. Kecuali Ibrahim, sedang meramu judul. Oke, kayaknya yuk, kita sudah dapat sesuatu ya dari apa yang dibaca hari ini ya. Dapat terkait dengan expertise reversal effect. Expertise reversal effect sama model Sama modelnya. Dan ada banyak ide, ternyata kita bisa ganti judul atau tema penelitian di tengah-tengah. Berdasarkan prior knowledge saja sudah bisa ketemu gitu. Tapi jangan bilang-bilang. Jangan bilang-bilang. Itu tambahan analisis yang kita peroleh. Artinya pada saat kita ngambil data, kalau kita punya akses dengan data, ambil sebanyak-banyaknya. Setelah itu kita olah. Ya. Tapi tetap harusnya tetap ada rumusan masalahnya juga. Rumusan masalah mana yang kemudian akan dipublish dan yang tidak, itu yang kita seleksi berdasarkan hasil yang publishable atau enggak. Jadi bukan ganti, bukan tambah, modifikasi. Memodifikasi. Jadi teman-teman jangan khawatir, semuanya judul ada kemungkinan masih bisa berubah di kedepannya, terutama kalau judul artikel besok. Jadi jangan terlalu khawatir, terlalu pusing dengan wah judul tesisku apa ya. Mungkin ini ada yang belum dapat judul seperti ini. Ini Mas Yosafat ini sudah dapat judul belum ini?
angkatan berapa tuh Mas Yosafat? Sudah jadi artikel. Angkatannya udah dari judul saya Mas, Oh, sama udah. Prof. Marsikit. Oh, sama Prof. Marsigit. Iya. Oh, Mantap. mantap. Etno Mathematics ya. Nggih, leres Bu, itu matematika Bu. Oke. Ya. Kalau kita gabungkan dengan pembelajaran yang saat ini lagi booming, itu ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini dari ekspresi reversal effect saja dengan contoh work example yang seperti apa sih yang bagus, ternyata kita juga bisa menganalisanya dari prior knowledge-nya siswa. Nggak usah jauh-jauh dari median dan modul diambil data tengah, data yang atas sama data yang bawah, itu sudah tinggal diberikan aja yang rendah dikasih work example, yang tinggi dikasih problem solving, nah yang tengah-tengah langsung dikasih veded example. Jadi ada banyak sekali variasi di sini. Oke, ada yang ingin didiskusikan lagi teman-teman di sini? Kontemplasi dulu deh setelah ini ya. Iya. Tidak terasa ini sudah jam 10.13 Wah, di luar sini biasa. karena mendung di tempat saya. Ya. Kita sesi foto-foto dulu. Ya, ayo teman-teman kita on dulu kameranya. Ya, dengan wajah-wajah yang masih seger nih. Emangnya sudah pada mandi? Alhamdulillah. Mas Wahyu tuh Bu. Alhamdulillah. Yang udah Wahyu sendiri, yang udah mandi. Ya, saya sudah ya. Ya, Masya Allah, ini adalah para peneliti-peneliti masa yang akan datang. Bangsa dan iya. negara ini bersandar pada hasil penelitian kalian semua loh. Luar biasa. Luar biasa. Tapi Ya, nggak usah overthinking, yang penting tesisnya selesai. betul. Tesis yang bagus adalah tesis yang selesai ya, Bu ya. Betul. Bukan yang Makanya perfect. instrumennya juga segera diselesaikan yuk. Iya, Bu. Siap. Oke, teman-teman pasang senyuman sempurnanya. Senyuman terbaik kalian dalam hitungan ketiga. Saya ambil fotonya. 1, 2, 3. Oke, Ini. dengan gaya lain selain gaya kampanye. Oh ya, langgaran kemarin. Saya Oke, tadi malam kirim email ke Indah loh. Indah, kamu udah baca email dari saya belum? Kalian tidur, saya memikirkan judul tesis kalian. wah, gimana Mbak Indah? Ya, sembari nunggu Mbak Indah menjawab. Oh, sudah Bu. Alhamdulillah, sudah dibaca. Oke. Iya. Oke, sekali lagi dengan gaya yang berbeda. 1, 2, 3. Oke, luar biasa. Masih sangat semangat. Ini masih ada 13 orang yang Gini tersisa. nggak boleh juga ya. Ya Ini udah. 4, Bu. 2 ini. Oh ya, oke, udah. Ya. Makasih. Oke. Semangat, selalu semangat. Sehat, selalu semangat selalu. Oh iya, mohon maaf ini kepada Mbak Marwa dan Mbak Iif. Tadi kan ini sempat kita bahas terkait dengan instrumen kalian. Apakah diperbolehkan nih kalau ini saya tampilkan di YouTube-nya? Karena belum publish. Belum diteliti artikelnya. Belum Boleh nggak? diteliti juga. Boleh nggak nih? Sekedar Nggak apa-apa lah. prototipnya itu. Nggak apa-apa ya? Kayaknya juga viewernya, nanti viewernya pas banyak itu pas publikasi mereka Oh, sudah jurnal higher Amin. education ya. amin, amin. Amin. Ayo segera Dalam publish. Biar segera Insya Allah. nambah reviewernya kita. Amin. Oke, teman-teman. Sampai jumpa di ICCLR ke-13 ya, Mbak Nindi ya. Ini yang ke-12 ya sekarang. Ke-13. Wah, Ya, sudah hampir pekan depan ke-13. 13 kita bahas tentang WE oriented dan WE product. WE oriented dan WE product. Wah, apa Oh, itu itu sih? nanti WE proses. Ambar ya? Siapa? Pak Indah. Heru, Bu. Kak Heru sama satunya. Sebenarnya udah pernah Bu di awal itu Mbak Noka udah pernah sekali membahas. Oh, Ini mungkin ada artikel lain terkait dengan itu. oke.
Ya, produk oriented dan proses oriented ya. Iya, grupnya Roka, Con- Indah, Brigita, satunya lagi siapa ya? Itu kan Ambar. gambar produk dan proses oriented ya. Iya. Oke. Tidak sabar menanti minggu depan. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tapi untuk tanggalnya belum dipastikan ya Mbak Nindi ya. Di hari apa kita akan ICCLR ini. ya kemungkinan hari Tapi nggak Jumat apa-apa, malam. artikelnya di-share aja dulu biar dibaca. Ya, Oke. Ibu. Oke. Oke, teman-teman. Sampai jumpa lagi minggu depan. Selamat beraktivitas, melanjutkan aktivitas. Selamat berakhir pekan. Dan semangat selalu semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bunda. dan Weekend-nya tinggal 12 jam. Yuk, dihabiskan weekend-nya. Sebelum